السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده صلى الله وسلم وعلى آله وصحبه. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah dengan ketakwaan yang benar. Dan janganlah kalian wafat, melainkan dalam kondisi Islam, kondisi taat kepada Allah subhanahu wa ta'ala, kepatuhan, ketaatan. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida, yuslih lakum a'malakum, wa yaghfir lakum dhunubakum, wa man yuti'illaha wa rasulah, faqad faza fawzan azima. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah dan ucapkanlah tutur kata yang baik. Yuslih lakum a'malakum, pasti perbuatan-perbuatan kalian akan menjadi sebuah amalan yang saleh. Wa yaghfir lakum dhunubakum, dan Allah akan mengampuni dosa-dosa kalian. Sungguh orang yang taat kepada Allah dan Rasul-Nya, dialah yang mendapatkan kesuksesan besar. Amma ba'd. Para jamaah rahimani Allah wa iyyakum. Sungguh indah ayat ini. Menyebutkan kesuksesan, kebahagiaan, dan kunci apa yang kita perbuat sehari-hari ini menjadi sebuah kebaikan. Yuslih lakum a'malakum. Apa yang kita perbuat dalam keseharian ini, dalam durasi 24 jam, itu akan menjadi sebuah kebaikan semua buat kita. Dengan apa? Tentu bukan dengan keturunan ya. Karena Allah mengatakan di dalam surat Al-Mu'minun, فَإِذَا نُفِخَ فِي الصُّورِ فَلَا أَنْسَابَ يَوْمَئِذٍ فَلَا أَنْسَابَ بَيْنَهُمْ يَوْمَئِذٍ وَلَا يَتَسَاءَلُونَ. Kalau sangkakala sudah ditiup oleh malaikat, فَلَا أَنْسَابَ بَيْنَهُمْ يَوْمَئِذٍ, hari itu tak ada yang namanya keturunan-keturunan. Anak siapa? Keturunan siapa, dari bangsa apa, dari marga apa, tak ada cerita lagi hari itu. Dan mereka pun tidak ada yang bisa saling nanya dan saling meminta. Wala yas'alu hamimun hamima. Orang yang dekat di dunia tidak akan bisa minta tolong kepada orang yang terdekat sekalipun sama dia. Yubassarunahum, padahal mereka nanti saling melihat. Oh ini kakak saya, oh ini orang tua saya, oh ini adik saya. Yubassarunahum, mereka tahu jelas itu nanti di akhirat, tahu. Tapi tidak ada yang bisa saling menolongnya. Kenapa? Justru yauma yafirrul mar'u min akhi. Hari itu mereka akan sendiri-sendiri lari. Tidak bisa. Bukan itu mengukur sebuah kemuliaan pada diri seseorang. Begitu juga yauma la yanfa'u malun wala banun. Juga kekayaan Anda, harta kita semua, tak ada manfaat jemaah. Barusan
para jamaah haji itu meninggalkan Musdalifah. Di sana tak ada orang kaya. Tidak ada bedanya mereka yang berangkat dengan harga mahal dengan mereka yang berangkat dengan harga murah. As'ata akbar. Mereka semua kucel, dekil. Puncak kucelnya dan dekilnya mereka itu adalah hari ini. Ini puncak kucel dan dekil mereka. Mandi, tak ada mandi. Gosok gigi pun terkadang tidak. Inilah dunia. Itulah harta jamaah. Mereka hanya tidur di trotoar. Semalam mereka tidur di trotoar. Kalau mau menjalankan aturan Allah yang benar. Tidur di trotoar. Beralaskan apa? Hanya yang dia bawa. Ada yang bawa sajadah. Ada yang bawa terpal kecil. Kasur, handbagnya dia yang dia gunakan sebagai bantal. Kucel, iya. Panas, enggak, jangan nanya. Mana harta yang dia bawa? Mana kekayaan Anda? Mana rekening Anda? Tak ada. Mereka kembali di Mina, sama. Yang hanya adalah putih-putih kain kafan seperti saudara kita itu. Rahimahullah. Beliau pakai kain kafan. 2 juta jamaah haji juga pakai kain putih, kain kafan. Mana nasab mereka? Mana hotel mereka? Mana penerbangan mereka yang bisnis kelas? Itu kemarin. Tapi di saat ibadah, tak ada semuanya. Tidak ada siapa-siapa. Fala ansab, tidak ada keturunan. Semua geletak di trotoar. Dan semua di tenda warna putih. Oh ber-AC Ustadz. AC tak ada harganya dibanding dengan panasnya matahari. Itulah diri kita. Tak ada harganya harta Anda dibanding dengan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Anda mau bangga dengan keturunan? Gak ada yang ngelihat Anda di Mina dan di Arafah dan di Musdalifah. Tak ada di sana. Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam tidak mengandalkan status beliau sebagai Khalilullah. Sebagai kekasih Allah, tidak mengandalkan itu. Ketika meletakkan istri dan anaknya di lembah yang gersang. Apakah mengandalkan itu? Ya Allah, gue ini Khalilullah. Saya ini Khalilullah kekasihmu. Bikinin dong istana di Makkah di sini. Tak ada. Inni askantu min dzurriyyati biwadin ghairi dhi zar'in. Tak ada tanaman, tak ada makanan, tak ada warung karena memang tidak ada orang. Air tak ada. Tidak ada air, tidak ada apa-apa. Hanya dibawa setenteng kurma saja. Fala ansab, tidak ada nasab, tidak ada keturunan, tidak ada kebanggaan hari itu. Apa yang kita banggakan di kehidupan ini? Ketika manusia membanggakan apa yang ada di dirinya. Keturunan, merasa dia keturunan tinggi, maka semua orang dianggap sama dia ubi. Ketika dia merasa dirinya kaya, semua orang dianggap sama dia ubi, office boy semua. Makanya Allah bilang apa? Wailul likulli humazatin lumazah. Siapa yang suka mengumpat mencela? Siapa yang suka merendahkan orang? Mereka yang merasa hebat. Keturunan dan hartanya dia. Semua orang ubi.
manusia yang paling beringas ini jamaah. Wail, binasa, neraka tempatnya orang kayak gini. Islam tidak mengenal itu. Yang dikenal dalam Islam adalah kepatuhan, ketundukan. Itu makna Islam. Islam, istislam lillah. Kepatuhan, ketundukan kita sama Allah. Inilah haji dan itulah kaedahnya. Ittaqullah wa qulu qawlan sadida. Kita disuruh taat sama Allah. Jaga mulutmu. Haji? Ya, faman farada fihinnal hajja fala rafatha wala fusuqa wala jidala fil hajj. Kalau Anda haji, jaga mulut, jaga perbuatanmu. Inilah Islam jamaah. Semua disebut sebagai apa akhirnya? Cahaya dan kemuliaan. Al-wudu syatrul iman. Wudhu Anda itu separuhnya Islam. Salat nur, cahaya. Sedekah zakat Anda bukti nyata kalau Anda orang beriman, burhan. Wasaumu junnah, puasa Anda itu tameng dari neraka. Wal hajju jihad. Tak ada di sini. Komponen ini tidak ada harta. Bangga dengan harta, tak ada. Kepatuhan. Inni askantu min dzurriyyati biwadin. Kenapa Nabi Ibrahim menaruh istri dan anaknya di lembah yang sepi, nggak ada orang? Coba Anda pikirkan Anda naruh keluarga Anda di tengah padang pasir yang sepi, nggak ada orang. Orang akan bilang gila lu gitu ya. Tapi karena ini Allah yang menyuruh. Siapa yang menyuruhmu wahai Ibrahim? Kata Ummu Ismail. Allah yang menyuruh saya. Oh, Allah yang nyuruh. Iya, kalau gitu pasti saya sejahtera dan damai. Kepatuhan, ketaatan. Oh, mulai ada air di sana. Mulai ada burung-burung tanda kalau ada air. Mulai suku yang lain datang. Suku-suku Arab asli datang. Apakah Ummu Ibrahim akan pasang badan? Oh enak aja punya gue ini, punya saya. Enggak bisa, lu sana. Ini punya saya, ini kekuasaan saya. Kamu enggak bisa, sana. Semua orang dianggap OB, tak ada. Oh silakan. Inilah yang membedakan manusia mulia dengan manusia yang berhati kotor. Ini pelajaran jemaah dari haji. Ini pelajaran dari kurban. Kurban mendekatkan diri kepada Allah. Pengorbanan. Kenapa? Ingat mati. Gak boleh orang haji gak pakai ihram. Ingat. Itu ihram, kita pun akan kembali seperti itu. Kita akan kembali menggunakan kain putih. Siapapun kita. Sadarkan itu pada diri kita. Sehingga kita menjadi orang yang lembut. Orang yang memiliki kemuliaan dengan tutur kata. Digandeng, ya ayyuhalladzina amanu, iman. Ittaqullah, amal, perbuatan. Terus apa? Waqulu, tutur katamu yang enak. Hasilnya apa? Yuslih lakum amalakum. 24 jam kamu menjadi orang mulia. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum. Wastaghfiru innahu wal ghafurur rahim. Alhamdulillah, hamdan tayyiban mubarakan fi. Salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa ba'd. Inilah pelajaran hebat, kepatuhan, ketaatan, ketundukan. Putih kembali
kepada harkat manusia yang sebetulnya. Seperti Umar bin Khattab. Beliau khalifah. Afdalul ummah, umat yang paling mulia setelah Abu Bakar Siddiq. Punya istana. Istana di atas awan. Bidadari-bidadari yang jaga. Tapi ketika wafat, setelah dibunuh, beliau bilang apa? Letakkan pipiku dan kembalikan aku ke tanah. Allahu Akbar. Inilah Islam, kepatuhan, ketaatan, sadar diri. Abu Ubaidah bin Amir bin Jarrah diutus oleh Rasulullah SAW ke pesisir, ke wilayah Jeddah dengan membawa sedikit pasukan untuk menjaga perbatasan dari serangan musuh. Apa yang dibawa oleh bekalnya apa? Bekalnya hanya dibawa beberapa kurma setenteng saja. Dalam perjalanan kurma itu habis. Akhirnya satu orang pun mendapatkan jatah 1 butir kurma untuk 1 hari. Sehari 1 butir kurma. Gimana caranya bisa cukup untuk makan 1 harian? Abu Ubaidah ngerendam kurma itu di air. Nabid. Diminum airnya biar kenyang. Tiba di pesisir, kurma pun tak ada. Tiba di pantai, kurma tak ada, makanan tak ada. Tubuh-tubuh kami kurus kering. Karena memang tak ada makanan sama sekali. Yang jadi pertanyaan, kok mau? Itu pertanyaannya. Kok mau diutus gak ada makanan? Kelaparan, kok mau? Jawabannya satu, inilah kurban. Bentuk kurban kedekatan diri saya sama Allah. Sama seperti Ummu Ismail yang nyuruh saya untuk tinggal di lembah yang gersang ini siapa? Inisiatif Ibrahim atau Allah yang nyuruh? Jawabannya Allah yang nyuruh. Siapa yang nyuruh Abu Ubaidah? Allah dan Rasulnya. Kalau gitu gak bakal mati kelaparan. Fa'akhraja dabatan minal ard. Akhirnya Allah keluarkan di tengah mereka kelaparan. Seekor apa? Ikan dari perut lautan yang tidak akan habis mereka makan sampai dibawa pulang ke Madinah. Rasulullah tersenyum. Masih ada sisa daging ikannya. Ada ya Rasulullah, kita bawa. Allahu Akbar. Inilah ketundukan, kepatuhan. Tak ada ego di sana. Tak ada jabatan di sana. Tidak ada harta Anda di sana. Tak ada kedudukan Anda, enggak ada keturunan Anda. Kita semua sawasiyah sama. Ya, tidak ada. Ini yang harus kita camkan dari Idul Adha. Tak ada kesombongan, tak ada keangkuhan. Tak ada tukang parkir di sini. Tukang nyempritin orang. Tapi yang ada adalah ittaqullah wa qulu qawlan sadida. Tak ada tukang parkir. Yang ada hanyalah bertakwalah dan ucapkan tutur kata yang baik. Bukan tukang nyempritin orang. Ini kalau kita urai jadi satu buku besar pelajaran ini jamaah. Semoga sekilas ini bisa menggugah hati kita. Kain ihram, saudara kita meninggal dengan kain ihram. Kepatuhan itu jawabannya. Kita di antara kepatuhan dan kain ihram alias kain kafan. Milih mana kita? Nggak mau semua milih harta, akan kita tinggalkan semuanya. Yang ada hanya kurban, kedekatan kita dengan Allah.
innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim wa barik ala rasulina al-karim wa ala alihi wa sahbihi. Allahumma ya dzal jalali wal ikram ya hayyu ya qayyum. Allahumma a'izzal islam wal muslimin. Allahumma ansur ikhwanana al-mustad'afina fi kulli makan. Allahumma ansur ikhwanana fi Falastin. Allahumma kun nasiran lahum wa aunan lahum. Allahumma taqabbal minhum syuhada'ahum. Allahumma shfi mardahum. Allahumma ad'im ji'anahum. Allahumma arhamhum ya rahmana ya rahim. Allahumma ansurhum ala aduwihim. Allahumma dammir aduwahum kama dammarta qawma adin wa qawma thamud. Ya qawiyyu ya matin. Allahumma ighfir lana wa liwalidina. Allahumma ighfir lana wa liwalidina. Allahumma ighfir lahum warhamhum. Allahumma ij'alhum min ibadika as-salihin. Allahumma ijma'na wa iyahum fi jannatik jannatil firdausil a'la. Allahumma ijma'na wa iyahum ma'an nabiyyin was-siddiqin wasyuhada'i was-salihin fahasuna ulaika rafiqa. Allahumma hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma innana zalamna anfusana zulman kathiran wa lan yaghfiru dhunuba illa anta faghfir lana maghfiratan min indik warhamna innaka antal ghafurur rahim. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat-tuqa wal-afafa wal-ghina. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat-tuqa wal-afafa wal-ghina. Allahumma arhamna ya rahim. Allahumma ighfir lana ya ghafur. Allahumma hasibna hisaban yasira. Allahumma ja'al akhir kalamina fid dunya la ilaha illa ant. ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا وزكي قلوبنا. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكيها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. يا رحمن يا رحيم ارحمنا. يا رحمن يا رحيم ارحمنا فاغفر لنا ذنوبنا. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.